Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kesehatan kepada kita sampai sekian hari, dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan di hari-hari Ramadan yang telah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ampunan buat kita semua. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua bisa mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat terbaik di momen terbaik dan di bulan terbaik adalah nasihat takwa. Nasihat kepada diri pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian. Karena memang itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan itu pula yang menjadi pesan di balik syariat ibadah Ramadan yang kita sedang jalani ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangkaian ayat yang membahas tentang puasa Ramadan, ada terselip ayat yang kelihatannya tidak berkaitan dengan Ramadan tetapi sesungguhnya berkaitan dengan Ramadan, yaitu ayat yang ke-186 dalam surat Al-Baqarah. Ada di antara dua ayat yang membahas Ramadan, yaitu ayat yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku pasti akan menjawab doa dari hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah hamba-hambaku menyambut panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka hidup di jalan yang lurus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, Allah itu dekat sehingga kita berkomunikasinya cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga perlu kita panggil dengan suara keras? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, menunggu wahyu, lalu kemudian turun wahyu ini. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku adalah dekat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam tafsir kita bisa menemukan satu hikmah. Ayat ini diletakkan di antara dua ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Kata para ulama tafsir, di situ mengandung pesan tersirat bahwa selama bulan Ramadan perbanyaklah doa kepada Allah, karena Allah itu dekat dan Allah pasti akan menjawab doa kita. Ujibu da'watad da'i, aku pasti akan menjawab, aku pasti akan mengabulkan setiap doa dari hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Itulah jaminan Allah. Hanya saja manusia yang kemudian mempersulit dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan, Allah tidak berfirman di dalam ayat ini bahwa selesai berdoa pasti aku kabulkan. Tidak ada kalimat seperti itu. Atau besok hari sesudah dia berdoa pasti aku kabulkan. Tidak ada kalimat satuan waktu seperti itu. Allah hanya menjamin pasti aku kabulkan. Tetapi satuan waktu janganlah kita memaksa Allah dengan pikiran kita sendiri. Siapakah kita ini sehingga memaksa Allah mengikuti keinginan kita secara satuan waktu? Ketika kita berdoa pagi hari, pengennya Allah mengabulkannya sore hari. Ketika berdoa hari ini, pengennya terkabul besok hari. Sehingga ketika besok hari belum terkabul menurut penilaian dia, maka dia segera menyimpulkan, saya sudah berdoa tetapi tidak terkabul. Ini adalah kalimat yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa jaminan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dikabulkan persis seperti yang diminta oleh sang hamba. Meminta lulus, Allah berikan kelulusan. Meminta kaya, Allah berikan kekayaan. Meminta sehat, Allah berikan sehat. Apa yang diminta oleh hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah akan hindarkan hamba dari sesuatu yang setara dengan apa yang dia minta. Tentu saja itu adalah menurut penilaian dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika kita minta kaya, ternyata Allah khawatir bahwa jika dikabulkan kekayaan itu akan membuat kita maksiat, maka justru Allah tidak kabulkan permintaan itu karena sayang Allah kepada kita. Itu artinya Allah menghindarkan kita dari sesuatu yang setara dengan doa yang kita minta. Jadi ketika kita minta kaya kemudian Allah tidak kabulkan, justru kehidupan kita sulit, maka kita perlu menengok kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan inilah cara Allah mengabulkan doa kita dengan menghindarkan kita dari maksiat, karena kalau kita kaya ternyata kita tidak akan mampu menanggung kekayaan itu untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah apa yang kita doakan menjadi tabungan pahala di akhirat nanti dan akan diberikan oleh Allah setara dengan apa yang kita minta di akhirat nanti. Artinya apapun yang kita doakan itu menjadi tabungan di akhirat nanti. Enggak usah dipikirkan bentuknya akan seperti apa yang kita petik nanti. Yang pasti kita punya tabungan pahala, punya tabungan imbalan kenikmatan yang Allah akan berikan. Tidak mungkin Allah menzalimi kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah dekat dan Allah menjamin akan mengabulkan setiap doa hamba yang berdoa kepadanya. Maka perbanyaklah doa selagi berada di bulan Ramadan, karena ayat ini diturunkan di sela-sela ayat yang membicarakan Ramadan. Ini mengandung isyarat bahwa terkabulnya doa
itu sangat potensial ketika kita sedang berada di bulan Ramadan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka sesudah Allah menjamin pasti mengabulkan doa hamba, maka sebaliknya hamba perlu melakukan sesuatu sebagai timbal balik. Apa timbal balik yang sepadan? Ketika Allah menjamin akan mengabulkan doa, maka kita harus melakukan timbal baliknya, yaitu mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permintaan Allah? Permintaan Allah adalah sejumlah syariat yang harus kita laksanakan, sejumlah larangan yang harus kita hindari. Kita harus mencintai Allah, harus selalu ikhlas kepada Allah, dan semua yang ada di dalam syariat Islam itu adalah permintaan Allah kepada kita. Maka ketika Allah menjamin akan mengabulkan permintaan kita, kita pun harus membalas dengan mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah tidak adil apabila kita selalu menuntut dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sang hamba tidak mau mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka mengabulkan permintaanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka hidup di jalan yang lurus, tidak menyimpang, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam kemungkaran, kemunafikan, kemusyrikan dan lain-lain. Hidup di atas garis syariat Islam di jalan yang lurus sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Itulah yang kita minta. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan belum lagi berakhir. Kesempatan untuk memperbanyak doa masih terbuka di hadapan kita. Maka mari kita gunakan hari-hari Ramadan kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ada dua macam. Yang pertama adalah doa berupa rangkaian kata berisi permintaan dari lisan kita. Lalu jenis yang kedua dari doa adalah gerakan-gerakan berupa amal yang itu secara tidak langsung adalah berisi permintaan. Maka dalam kita berdoa lakukan dua-duanya. Lakukan untaian kata berupa permintaan, lakukan pula amal-amal ibadah sebagai persembahan. Karena di balik persembahan itu terkandung permintaan. Sebagaimana manusia memahami logika ini, ketika seseorang memberikan suap, meskipun dia memberikan suap tidak bilang apa-apa, tetapi di balik itu dia minta sesuatu, dan itu tahu sama tahu. Itulah perumpamaannya kenapa ibadah, perbuatan kita ketika melaksanakan perintah Allah itu disebut juga dengan doa. Karena memang ketika kita memberikan persembahan, artinya kita minta sesuatu kepada Allah. Lalu kemudian permintaan apa yang terbaik pada bulan Ramadan ini? Tidak ada permintaan terbaik pada bulan Ramadan ini kecuali permintaan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, raghima anfu rajulin ja'adhu Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Rugilah seseorang yang apabila Ramadan datang kepadanya tetapi Ramadan habis tanpa menghasilkan ampunan. Celakalah orang seperti itu.
Rugilah orang seperti itu apabila dia mendapatkan karunia Ramadan tetapi tidak menghasilkan ampunan. Maka objek doa terbaik, tema doa terbaik di bulan Ramadan adalah doa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti doa yang lain tidak boleh, tetapi karena Ramadan adalah temanya ampunan, maka kita memperbanyak permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amara amran bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasara dinak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. فبأي آلاء ربكما تكذبان